Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan tentang karakter kewirausahaan dan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan berwirausaha. Yang pertama, karakter kewirausahaan. Menurut David, tahun 1996, karakteristik yang dimiliki oleh seseorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan ataupun organisasi, seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan untuk berintegrasi, kemampuan untuk mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, terus integritas, daya juang, dan kode etik. Niscaya akan mewujudkan efektivitas perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, berikut ini saya jelaskan lebih mendalam mengenai karakteristik seorang wirausahaan yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, memiliki kreativitas tinggi. Nah, di sini menurut Theodore Levitt, dia mengatakan kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir sesuatu yang baru dan berbeda dari orang lain. Oleh karena itu, kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kreativitas mengandung pengertian, yaitu yang pertama, kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Yang kedua, kreativitas adalah hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru. Dan yang ketiga, kreativitas adalah menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Nah, selanjutnya, rahasia kewirausahaan adalah dalam menciptakan nilai tambah barang ataupun jasa, terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang yang selalu dihadapi oleh kita. Nah, dan selalu berinisiatif mengerjakan segala sesuatu tanpa menunggu perintah. Nah, kebiasaan seperti ini yang selalu berpikir, yang selalu berinisiatif untuk berpikir akan melahirkan kreativitas ataupun daya cipta. Setelah itu akan melahirkan inovasi. Yang kedua, selalu berkomitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang besar. Nah, seseorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang sedang ia geluti. Nah, di dalam menjalankan usaha tersebut, seseorang wirausaha yang sukses akan terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan semangat yang tinggi dalam mengembangkan usahanya tersebut. Nah, selain itu juga ia tidak setengah-setengah dalam menjalankan usahanya. Dia selalu berusaha untuk menanggung resiko, berani untuk menanggung resiko, bekerja keras dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang ia geluti, maka seorang wirausaha sehebat apapun pasti akan menemui jalan kegagalan dalam usahanya tersebut. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi seorang wirausaha untuk selalu komit terhadap usaha dan pekerjaannya saat ini. Max Weber menyatakan intisari etos kerja orang Jerman adalah selalu rasional, disiplin tinggi, selalu bekerja keras, berorientasi pada kesuksesan material, hemat dan bersahaja, tidak mengumbar kesenangan, terus menabung dan investasi. Nah, sedangkan Johnson H. Cinnammo tahun 1999, beliau mengungkapkan karakteristik dasar budaya kerja orang Jepang ada 7 prinsip dalam Bushido atau etos para samurai. Yang pertama yaitu Gi ataupun Ji. Nah, di sini keputusan benar diambil dengan sikap benar.
berdasarkan kebenaran. Jika kita harus mati demi keputusan itu, matilah dengan gagah dan secara terhormat. Yang kedua, yu artinya itu berani dan kesatria. Yang ketiga yaitu jin, artinya murah hati, mencintai dan bersikap terhadap sesama, ya, bersikap baik terhadap sesama. Yang keempat, re, artinya bersikap santun dan bertindak sabar ataupun bertindak benar. Yang kelima, makoto, artinya itu tulus setulus-tulusnya, ya, sungguh sesungguh-sungguhnya tanpa mengharapkan pamrih. Yang keenam, melio, nah, menjaga kehormatan, martabat, kemuliaan. Yang ketujuh, chugo, artinya itu mengabdi dan loyal. Nah, jelas bahwa kemajuan Jepang karena mereka selalu komit dalam penerapan Bushido itu tadi, konsisten, intens, dan berkualitas. Indonesia sebenarnya mempunyai falsafah Pancasila, ya, tetapi gagal menjadi etos kerja bangsa kita karena masyarakat kita tidak komit, tidak intens, dan tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mandiri atau tidak ketergantungan. Nah, sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak secara inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, maka seseorang wirausaha harus mempunyai kemampuan yang kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang ia geluti tanpa harus bergantung pada orang lain. Nah, seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru dan lebih efisien. Terus memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen ataupun pelanggannya. Yang keempat, berani menghadapi risiko. Nah, Richard Cantillon, beliau merupakan orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18. Nah, beliau mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung resiko. Nah, wirausaha dalam mengambil sebuah tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi saja, melainkan perhitungan yang sangat matang. Dan ia harus berani mengambil resiko terhadap pekerjaan karena sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, wirausaha harus selalu berani mengambil resiko yang moderat. Artinya, risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Nah, keberanian menghadapi sebuah risiko yang didukung oleh komitmen yang sangat kuat mendorong seseorang wirausaha untuk terus berjuang dan mencari peluang sampai dia memperoleh hasil yang baik. Nah, hasil-hasil yang baik itu ya harus nyata ataupun jelas dan objektif, dan merupakan umpan balik ataupun feedback bagi kelancaran kegiatan usahanya. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Nah, wirausaha yang tidak mau mengambil risiko, maka dia akan sulit ataupun susah untuk memulai ataupun berinisiatif. Nah, pengambilan risiko sangat erat kaitannya dengan kepercayaan diri seseorang. Artinya, semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan dirinya sendiri, maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan untuk mempengaruhi hasil dan keputusan, dan akan semakin besar pula kesediaan seseorang orang tersebut untuk mencoba apa yang menurut orang lain itu sebagai risiko. Nah, oleh karena itu pengambilan risiko ditentukan ataupun ditemukan pada orang-orang yang inovatif dan kreatif, yang merupakan bagian terpenting dari perilaku kewirausahaan.
Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Nah, wirausaha yang tidak mau mengambil risiko, maka dia akan sulit ataupun susah untuk memulai ataupun berinisiatif. Nah, pengambilan risiko sangat erat kaitannya dengan kepercayaan diri seseorang. Artinya, semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan dirinya sendiri, maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan untuk mempengaruhi hasil dan keputusan, dan akan semakin besar pula kesediaan seseorang orang tersebut untuk mencoba apa yang menurut orang lain itu sebagai risiko. Nah, oleh karena itu pengambilan risiko ditentukan ataupun ditemukan pada orang-orang yang inovatif dan kreatif, yang merupakan bagian terpenting dari perilaku kewirausahaan. Yang kelima, motif berprestasi tinggi. Nah, para ahli mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Nah, kebutuhan berprestasi wirausaha sangat terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan yang sebelumnya. Nah, wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ingin mengatasi kesulitan secara sendiri tanpa melibatkan orang lain, dan mengatasi persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personil yang tinggi. Dan yang keempat, berani menghadapi risiko dan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Jika tugas yang ia emban sangat ringan, maka seorang wirausahawan merasa kurang tantangan. Tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit, yang memungkinkan pencapaian keberhasilannya itu sangat rendah. Nah, karakteristik seorang wirausahaan yang keenam yaitu selalu perspektif. Nah, seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis tentunya. Nah, dan melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha dan memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Selain itu juga, orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Nah, karena memiliki pandangan yang jelas untuk ke depannya ataupun masa depannya, maka ia akan selalu berusaha untuk berkarya. Yang ketujuh, selalu mencari peluang. Nah, seorang wirausaha harus selalu mencari peluang untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri atau pelayanan yang baik pada pelanggan ataupun masyarakat. Yang kedelapan, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, seorang wirausaha yang berhasil, dia selalu memiliki sifat kepemimpinan dan kepeloporan dan keteladanan. Selain itu juga, ia selalu tampil berbeda dan lebih dahulu dan lebih menonjol dari yang lain. Nah, dengan menggunakan kemampuan yang ia miliki, kreativitas dan inovasi, ia selalu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkan lebih cepat dari orang lain ataupun dari para pesaingnya, dan lebih dahulu selalu berada di pasar produk-produknya itu, dan ia selalu menampilkan produk dan jasanya yang selalu berbeda, sehingga ia menjadi pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Yang kesembilan, memiliki kemampuan manajerial. Nah, salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah kemampuan untuk manajerial usaha yang sedang ia geluti. Nah, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengkoordinasikan usaha, terus mengelola usaha dan sumber daya manusia, dan mengontrol usahanya, maupun kemampuan mengintegrasikan operasional perusahaannya. Nah, yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Tanpa itu semua, maka
bukan keberhasilan ataupun keuntungan yang ia peroleh, tetapi kegagalan usaha yang ia peroleh. Yang ke-10, memiliki keterampilan personal. Nah, wirausaha yang handal memiliki ciri-ciri dan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri dan mandiri yang sangat tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang ia laksanakan ataupun yang ia geluti. Yang kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Yang ketiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Yang keempat, mau dan mampu untuk berkomunikasi tawar menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pelanggan ataupun kepada pembelinya. Nah, yang kelima menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Yang keenam, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luas untuk melindunginya. Yang ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan risiko yang moderat. Nah, selanjutnya itu menurut by Grab beliau mengungkapkan ataupun menggambarkan wirausaha dengan konsep 10D, yaitu yang pertama dreams. Nah, dreams di sini mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu untuk mewujudkannya. Yang kedua yaitu decisiveness. Nah, artinya tidak bekerja lambat dan membuat keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat. Yang ketiga, doers. Nah, artinya di sini membuat keputusan dan melaksanakannya. Yang keempat, determination. Artinya melakukan kegiatan dengan penuh perhatian. Yang kelima itu dedication. Artinya di sini harus mempunyai dedikasi tinggi dalam berusaha. Yang keenam, devotion. Artinya mencintai pekerjaan yang dimiliki. Yang ketujuh, details. Artinya memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Yang kedelapan, destiny. Artinya bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Yang kesembilan, dollars. Artinya motivasi bukan hanya sekedar uang. Yang ke-10, distribute. Artinya mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang yang dipercaya. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan berwirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Nah, di sini tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola usaha merupakan faktor pertama penyebab yang membuat perusahaan itu kurang berhasil ataupun bangkrut. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan dalam mengintegrasikan operasional perusahaannya. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Nah, kekeliruan dan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan ataupun usaha kita dan mengakibatkan perusahaan ataupun usaha itu tidak lancar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Nah, di sini perencanaan merupakan titik awal dari sebuah kegiatan ataupun untuk memulai sesuatu. Nah, sekali kita gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Nah, lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha tersebut. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Di sini, pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Nah, kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh,
sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Nah, dengan sikap yang setengah hati ini, kemungkinan gagal menjadi semakin lebih besar. Wirausahawan yang kurang siap dalam menghadapi dan melakukan sebuah perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Nah, keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh oleh seorang tersebut apabila dia berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk materi mata kuliah kewirausahaan kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang jelas, kurang detail. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.